Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di podcast Saliru. Hari ini kita akan membahas tentang kearifan lokal, yaitu Rumah Limas. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu guru di SMA Negeri 3 Palembang, yaitu Pak Joni Pendri. Silahkan perkenalkan diri dulu, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Pendri, sarjana pendidikan Magister Sains, mengajar sejarah di SMA Negeri 3. Terima kasih atas undangannya. Sekali lagi terima kasih. Jadi gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah hari ini sehat walaupun cuaca ya panas-panas redup, walaupun cuaca dingin tetap keringatan masih. Tapi kita bersyukur karena ini namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi sudah diberikan air hujan yang cukup banyak sekali. Nah, di sini kan kami membahas tentang kearifan lokal, Pak. Iya. Kalau boleh Bapak kasih sedikit sejarah tentang Rumah Limas, Pak. Oke. Ya, Rumah Limas ini kan kita tahu merupakan rumah tradisional ciri khas dari Sumatera Selatan. Jadi bentuknya ini hanya ada di Sumatera Selatan. Ini merupakan kebanggaan kita, dan juga sekarang ada beberapa rumah limas yang ada di Kota Palembang ini. Salah satunya itu yang masih dijadikan cagar budaya itu ada di kilometer 7,5 ya, itu di museum Gelap tadi boleh ya. Kemudian yang kedua ada juga ini di Jalan Demang Lebar Daun, yaitu sering dipakai juga untuk acara-acara kegiatan ya, pesta segala macam. Itu merupakan ciri khas rumah adat Palembang yang harus kita lestarikan dan harus kita ya pelajari, kita kenalkan kepada anak cucu kita supaya budaya yang ada di Palembang ini jangan sampai hilang atau punah. Kalau menurut Bapak, kelebihan dari Rumah Limas itu apa sih, Pak, yang beda dari rumah-rumah adat yang lainnya? Ya, gaya Rumah Limas ini kan dia biasanya kan berbentuk panggung ya. Kenapa panggung? Memang ada cerita sejarah zaman dulu orang membuat rumah panggung itu tujuan pertamanya untuk safety, keamanan. Satu, untuk keamanan, karena dulu masih banyak hutan, rata-rata rumah itu membentuk rumah panggung ciri khasnya untuk menghindari serangan-serangan dari hewan-hewan buas. Kemudian karena Palembang itu termasuk dataran rendah, secara geografis itu kan dataran rendah yang rawan sekali banjir, bahkan sampai sekarang masih sering banjir juga. Itulah sebabnya konstruksinya dia dibuat model panggung dibandingkan dengan permanen seperti sekarang ini. Kemudian di dalam Rumah Limas itu ya, itu ada beberapa tingkatan, ada 5 tingkatan secara filosofinya ya, itu sesuai dengan geografinya merupakan bentuk dari kepercayaan masyarakat setempat. Nah, Rumah Limas itu sendiri merupakan rumah tradisional yang berbentuk limas. Jadi dia agak berbentuk limas ya, bentuk limas dengan gaya panggung. Nah, ini hanya ada di Sumatera Selatan. Nah, kenapa ada 5 tingkatan? Tingkatan pertama itu disebut dengan pagar Tenggalung. Apa itu pagar Tenggalung? Itu kan tingkatan itu mencerminkan derajat ya, seperti kasta lah. Kasta. Ya, kalau di Bali itu mungkin dia kasta ya. Nah, untuk tingkatan pertama itu disebut dengan pagar Tenggalung, merupakan ruang yang terhampar ya, sini luas tanpa dinding pembatas. Ruang seperti ini berada dan difungsikan untuk tempat menerima tamu, ya, tempat menerima tamu ya. Amalnya mungkin seperti ya, ballroomnya ya, tempat menerima tamu. Kemudian ruangan ini juga ya dilakukan untuk ya aktivitas tertentu. Sedangkan dari dalam biasanya terlihat suasana di luar. Jadi dia ruang seperti kita nih yang kelihatan luas ya. Nah, yang kedua, tingkatan yang kedua itu namanya jogan. Jogan itu tempat berkumpul diperuntukkan bagi anggota keluarga pemilik rumah yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya di situ dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga itu namanya kekijing. Jadi kalau kalian pernah kunjungan ke Museum Bala Dewa, itu ada tingkatan-tingkatan ya. Nah, yang ketiga itu biasanya itu tidak ada ya, lebih tinggi tingkatannya, dan biasanya ini khusus untuk keluarga
dan untuk tamu-tamu khusus yang punya hajat. Khusus ya, Iya, tamu-tamu khusus tuan rumah ya. Kemudian yang keempat, ini digunakan untuk ya para sesuatu adat lah, datuk, misalnya kepala suku atau apa ya namanya tuh ya, biasanya pejabat-pejabat pemerintahan itu tempat menjamu. Yang terakhir itu namanya gejala, gegajah. Nah, gegajah ini memiliki ruangan paling luas dibandingkan ruang lainnya. Kenapa dia luas? Karena dia bersifat istimewa dan lebih bersifat privasinya. Privasi itu lebih tersembunyi ya, hal yang terpenting ya. Nah, ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berkedudukan sangat tinggi dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Itu namanya tingkatan-tingkatan di dalam rumah lima. Ada 5 tadi. Kalau boleh tahu Pak, Ya, apa sih suku apa yang menempati rumah Limas? ya suku yang menempati rumah Limas ini kita tahu di Sumatera Selatan ini kita kan suatu provinsi yang sangat kaya akan suku-suku ya, suku-suku daerah kita. Nah, biasanya rumah Limas ini sering digunakan oleh suku-suku yang ada di Sumatera Selatan, ada suku Palembang, Ogan, Semendol, ya, kemudian Komering, Lahat, dan masih banyak suku-suku lain. Pada umumnya mereka memang membudayakan rumah Limas itu sendiri. Kalau boleh tahu Pak, apa sih kelebihan dari rumah Limas itu? Unikannya? Ya, keunikannya rumah Limas itu tadi, dan yang pertama bahannya. Rumah Limas itu kita tahu bahannya itu dari kayu. Yang kayunya bukan sembarangan, memang benar-benar kayu pilihan yang sangat langka saat ini ya. Kemudian contoh untuk tiangnya itu dipakai itu kayu seru ya, untuk dindingnya bisa itu kayu, kemudian ini memang kayu yang memang tahan air ya, dan juga anti rayap segala macam. Kemudian di rumah Limas itu ada ukiran Palembang yang mencerminkan ciri khas ya, itu kekayaan Indonesia dengan emasnya ya, emasnya itu ciri khas. Ciri-ciri rumah Limas apa aja? Ciri-ciri rumah Limas ya, yang tadi pertama kayunya ya, karena dasar utama kan bahan ya. Kalau dia bahannya jelek mungkin berapa tahun hancur kan, sayang kan. Makanya dia yang pertama itu memang dari segi bahannya itu memang benar-benar kayu yang sangat berkualitas, yang tumbuh subur ada di Sumatera Selatan. Ini memang kayu itu asli dari Sumatera Selatan, bukan dikirim dari daerah luar ya, tapi memang dari Sumatera Selatan. Kita kerjakan kayu-kayu yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kemudian di situ ornamennya kayak akan maknanya. Jadi ada makna-makna ornamen yang menempel di dinding-dinding ya rumah Limas. Kemudian yang kedua itu dibangun menghadap timur dan barat. Jadi dia ada dua sisi ya, timur dan barat. Kemudian dia memiliki tiang penyangga yang sangat tinggi. Kenapa tinggi tadi sudah Pak jelaskan bahwa memang zaman dulu karena Sumatera Selatan ini tanah kita ini geografisnya rendah, rawan dengan banjir dan juga binatang-binatang buas. Yang keempat, dia memiliki kolong sebagai tempat penyimpanan. Artinya di bawah itu dijadikan tempat ya kolong atau tempat-tempat penyimpanan barang-barang berharga atau barang-barang yang ya sehari-hari yang digunakan untuk kehidupan mereka. Kemudian uniknya rumah Limas ini tidak menggunakan paku. Jadi dia untuk mengunci ini dia pakai pasak. Ini orang zaman dulu kan kamarnya belum ada paku kan. Ya, jadi orang pakai pasak. Kadang-kadang kita masih sering lihat kan sekarang ada kan kursi-kursi itu yang dia pakainya tidak pakai paku, tapi dia pakai pasak. Jadi pasak itu dari kayu itu yang dilancipkan, nanti dibor baru dipasang. Itu untuk mengunci supaya dia kuat. Jadi memang rumah Limas itu seperti sekarang ini kan kayak di Tanjung Batu itu terkenal namanya rumah Kenaton ya. Nah seperti kaji kita ini kan Kenatonnya ini kan tidak ada paku di sini, cuma datang makan mungkin pakai paku ya. Kalau ada itu tidak pakai paku dia, karena dia bongkar pasang, karena ada pacak dipindah-pindahkan. Iya. Kemudian tadi karena dia bertingkat-tingkat, setiap ruangan dia memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya. Ada
5 tingkatan tadi ya. Kemudian setiap lantai memiliki tingkatan dan kedudukan sesuai dengan ya apa namanya itu status seseorang. Yang ke 8 itu biasanya rumahnya itu begitu unik dan menarik. Jadi di samping dia sebagai ciri khas kita, sebagai aset promosi daya tarik untuk turis-turis lokal maupun turis mancanegara. Makanya kalau kita lihat kan Museum Bala Putra Dewa itu tidak pernah sepi dari kunjungan-kunjungan baik dari turis lokal, turis internasional maupun yang anak-anak sekolah untuk memperkenalkan inilah asli budaya yang ada di Palembang. Kemudian ukiran. Nah, ini ukirannya ini penanda keturunan dan garis keturunan. Karena dia kan memang rumah Limas itu bukan rumahnya rumah raja-raja kan, raja-raja bangsa-bangsa Sumatera Selatan. Makanya dia di situ ada garis-garis keturunan yang dia mungkin ada silsilah yang di situ. Kemudian yang terakhir itu tingkatan ruangan kitchen dalam rumah Limas itu tadi. Kitchen itu tempat menerima tamu-tamu kehormatan ya orang-orang yang memang mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat, tokoh masyarakat ya, kepala negara, mungkin kepala pemerintahan negara yang namanya di tingkatan kitchen. Itu ciri-ciri rumah Limas. Berarti rumah Limas ini sangat unik ya Pak? Iya. Jadi buat teman-teman semuanya itu adalah cerita singkat sejarah rumah Limas dan ciri-ciri rumah Limas. Kalau boleh nih Pak, Bapak kasih pesan buat kami para pemuda-pemuda penerus bangsa ini agar tidak pudar lah Pak, misalnya kayak kearifan lokal ini tetap berjalan Pak. Bisa melestarikan kearifan lokal. Agar kearifan lokal ini bisa dilestarikan. Jadi kami pemuda-pemuda ini bisa mengenal sejarah lebih dalam Pak tentang rumah Limas atau tentang yang lain. Oke, ya kami sebagai guru ya fasilitator menghimbau kepada generasi muda khususnya anak-anak Sumatera Selatan, jangan pernah mencintai budaya yang kita miliki. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai budaya ini ya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kepada anak-anak jangan lupa teruskan lestarikan budaya yang ada di Indonesia. Jangan terpengaruh dengan budaya asing yang sekarang ini sangat menyerang kita. Kenapa? Itu merupakan warisan nenek moyang kita yang harus turun-temurun kita lestarikan dan kita jaga dan kita pelihara. Itu sebabnya Pak pesan kepada anak muda, jangan lupa, jangan sungkan, jangan malu untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah tradisional yang ada di Sumatera Selatan, khususnya rumah Limas yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Supaya kita apa? Kita bangga sebagai putra Sumatera Selatan. Jadi sekian teman-teman podcast singkat dari kami. Hari ini kita dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Pak Jopen sudah Sama-sama meluangkan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Sudah? Sudah, Pak. Makasih Pak. Iya.